Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Gita dari Agroteknologi Fakultas Pertanian dengan NIM 19031110066. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab ujian tengah semester dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang soal pertama, jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Agar pengembangan sumber daya manusia bisa terwujud, sangat diperlukan karyawan yang mempunyai kepribadian atau karakter yang baik. Hamalik 1993 mengemukakan bahwa kepribadian adalah suatu sistem semua tingkah laku seseorang yang unik, terintegrasi, dan terorganisasi. Sistem tingkah laku mencakup sambutan-sambutan yang kompleks, misalnya cara seseorang memandang dunia sekitarnya, melihat tujuan dan minatnya, kemampuan berbuat atau melakukan sesuatu, cara memecahkan masalah, bagaimana merasakan keadaan orang lain, dan bagaimana kemauannya mengenai kehidupan. Untuk yang kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Menurut Dharma, dalam Usmara 2002, kompetensi selalu mengandung maksud atau tujuan yang merupakan dorongan motif atau trait yang menyebabkan suatu tindakan untuk memperoleh suatu hasil. Dengan adanya kompetensi ini, sumber daya manusia dilihat sebagai manusia dengan keunikannya yang perlu dikembangkan. Manusia dilihat sebagai aset yang berharga. Dengan adanya kecenderungan tersebut, maka peran sumber daya manusia akan semakin dihargai, terutama dalam hal kompetensi. Sumber daya manusia yang dihargai akan bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Kompetensi dijadikan acuan bagi usaha pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Umum menyatakan bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mendapat tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fetzal dan Dedi tentang kepemimpinan yang merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Soal yang kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Metode perencanaan ada zero-based forecasting, yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf atau staffing di masa depan. Yang kedua ada bottom-up approach, yaitu di mana setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai yang terendah meramalkan kebutuhannya, sehingga akhirnya akan menghasilkan ramalan mengenai karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, yaitu merupakan salah satu prediktor tingkat kekaryawan yang paling berguna adalah volume penjualan terhadap hubungan yang positif antara permintaan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang keempat ada model simulasi, yaitu teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Metode desain ada high performance work system. Setiap pengukuran sistem sumber daya manusia harus memasukkan kumpulan indikasi yang merefleksikan pada fokus pada kinerja dari setiap elemen sistem sumber daya manusia. Yang kedua ada high system alignment,
Mengukur HR sistem alignment berarti menilai sejauh mana sistem sumber daya manusia memenuhi kebutuhan implementasi strategi perusahaan. Yang ketiga ada HR efisiensi. HR efisiensi merefleksikan pada bagaimana fungsi sumber daya manusia dapat membantu perusahaan untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan dengan cara biaya yang efektif. Ada HR deliverable untuk mengintegrasikan sumber daya manusia ke dalam sistem pengukuran kinerja bisnis. Metode analisis melalui wawancara individual kelompok, kuesioner, angket yang dibuat dan diberikan kepada karyawan dan manajer untuk diisi. Observasi dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus atau daur kerja lengkap. Buku harian, karyawan membuat buku harian atau diary atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tujuan dari rekrutmen, sebutkan dan jelaskan sumber internal dan eksternal dari rekrutmen, jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. A. Tujuan utama suatu perusahaan atau organisasi melaksanakan rekrutmen adalah untuk menemukan dan menentukan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan, sehingga nantinya mampu untuk membawa kemajuan bagi perusahaan. B. Sumber perekrutan internal yaitu tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi lowongan suatu kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut dengan cara promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Sumber perekrutan eksternal yaitu tenaga kerja yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari luar perusahaan, seperti lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. C. Rekrutmen internal. Kelebihannya, hemat biaya dan waktu. HRD tidak harus menganggarkan biaya dan menyeleksi lamaran yang masuk. Karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Proses adaptasi karyawan baru dalam sebuah perusahaan cukup memakan waktu, tergantung bagaimana karakteristik karyawan tersebut. Meningkatkan employee engagement. Umumnya, rekrutmen internal digunakan mengisi posisi yang lebih tinggi, di mana karyawan yang mengisi posisi tersebut adalah karyawan staf biasa. Karena berhasil naik jabatan dan mengisi posisi yang lebih baik, hal tersebut akan membantu peningkatan employee engagement. Kekurangannya muncul posisi kosong ketika karyawan mengisi posisi yang baru yang lebih tinggi, maka posisi yang ditinggalkan menjadi kosong. Yang kedua, munculnya prasangka antar karyawan. Bisa saja ada beberapa karyawan yang merasa keputusan HRD untuk mengangkat karyawan ke posisi tertentu tidak adil. Hal ini dapat memicu konflik perusahaan dan menghambat kinerja tim. Budaya kerja tidak berkembang. Orang yang mampu beradaptasi dengan baik memang baik, namun budaya perusahaan akan menjadi monoton dan tidak berkembang jika orang yang dipekerjakan hanya dari latar belakang itu-itu saja. Rekrutmen eksternal, kelebihannya menciptakan lingkungan kerja yang beragam, memberikan kesempatan untuk berbagai macam orang dengan kemampuan pendidikan dan background yang berbeda, dapat menciptakan lingkungan kerja yang beragam. Dengan begitu, akan tercipta kerja tim yang lebih toleran dan mampu menghargai segala perbedaan yang ada, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Rekrutmen dapat mendatangkan kandidat yang berasal dari perusahaan kompetitor, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Semakin banyak orang baru yang terlibat, semakin banyak ide-ide segar yang dihasilkan. Para karyawan baru dapat menyumbangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang belum ada di perusahaan. Maka perusahaan dapat melahirkan berbagai metode bisnis yang lebih inovatif dan kreatif. Kelemahannya memakan biaya rekrutmen.
Ketika HRD mencari karyawan dari kandidat eksternal, HRD harus menganggarkan budget biaya rekrutmen. Biaya tersebut biasa dialokasikan untuk menyewa headhunter, posting lowongan di platform berbayar, dan sebagainya. Menyita waktu HRD, harus melakukan screening surat lamaran pekerjaan, menyelenggarakan tes tertentu, dan wawancara kandidat. Semua proses tersebut menyita waktu. Karyawan baru perlu menyesuaikan diri. HRD tetap harus memberikan waktu kepada karyawan baru untuk beradaptasi. Proses adaptasi setiap karyawan sangat beragam. Tidak semua karyawan baru mampu menyesuaikan diri terhadap ritme kerja perusahaan dan akhirnya memilih resign. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.